Selamat hanjau pahari samandiai. Welcome back to YouTube channel Leon E. Marka. Kali ini aku mau baca nih tugas sekolah mingguku yang bertema berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Aku baca yang ini nih. Tujuan anak-anak mengerti bahwa Tuhan mau menolong orang-orang yang bersandar padanya. Anak-anak mau selalu bersandar dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Cerita hari ini tentang khotbah Tuhan, khotbah Tuhan Yesus di bukit yang 2000 years later. Khotbah guys. Khotbah Tuhan Yesus di bukit yang sangat terkenal. Sebenarnya apa yang dituliskan dalam bacaan ini sama dengan yang dituliskan dalam Matius 5 ayat 7, tetapi penulis Injil Lukas tidak menuliskan pokok-pokok ajaran selengkap yang ditulis dalam Matius. Lukas lebih mengenakan kepada ucapan bahagia yang tidak berciri Yahudi. Ucapan bahagia ini disampaikan bukan kepada 12 orang murid Rasul saja, tetapi kepada banyak orang yang mengikuti Tuhan. Kepada 12 orang murid Rasul saja, tetapi kepada banyak orang yang mengikuti. Murid adalah mereka semua yang memandang Tuhan Yesus sebagai guru, dan dimaksudkan kepada mereka yang memilih untuk mengikuti Dia. Ada 4 pokok genting dalam ucapan bahagia dan peringatan dalam bacaan ini. Yang pertama, tentang mereka yang mungkin mau melepaskan segala sesuatu, bahkan mau melepaskan segala sesuatu, bahkan harta bendanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Murid-muridnya melakukannya. Mereka meninggalkan pekerjaan dan kenyamanan hidup mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kekayaan dunia tidak menjadi milik mereka, tetapi Tuhan.
Yesus menjanjikan kekayaan surga yang melebihi kekayaan duniawi mereka yang punya kerajaan surga berlawan dengan itu. Tuhan Yesus menyampaikan peringatan bahwa celakalah mereka yang kaya, yang dimasukkan ialah mereka yang memuaskan dirinya dengan kekayaan dan tidak memperhatikan sesama, juga tidak memuliakan Tuhan. Dengan kekayaannya, sebab mereka telah mendapatkan sebuah kepuasan dalam dunia ini, karena mereka juga hanya mengandalkan kekayaan sehingga mengabaikan pertolongan dari Tuhan. Kekayaan membuat mereka tidak beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kepada mereka yang lapar, berkekurangan, dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dalam kekurangan mereka hanya bersandar kepada Tuhan, karena itu mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Demikian juga kepada mereka yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Sebaliknya, kepada mereka yang kenyang, 2,000 years later. Karena mereka tidak lagi membutuhkan pertolongan dari Tuhan, mereka tidak merasa perlu meminta kepada Tuhan, karena mereka tidak akan mendapatkan apapun dari Tuhan. Yang ketiga, kepada mereka yang ini kulawatin ketidakadilan mereka, penindasan karena kedukaan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri untuk melawan semua itu, melainkan berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Juga mereka yang menangis dan menyesal karena sadar akan kesalahan dan dosa mereka akan
dihiburkan sehingga pada saatnya mereka akan bersukacita karena penghiburan dari Tuhan. Sebaliknya, peringatan ditujukan kepada mereka yang tertawa dan bersukacita karena tercapainya ambisi dan keinginan mereka yang tertawa karena berpuaskan keinginan mereka untuk menguasai orang lain. Mereka yang puas karena kekuatan mereka sendiri dan tetap bersukacita atas kejahatan yang mereka lakukan. Apa yang mereka inginkan telah mencapai dan membuat mereka bersukacita di bumi. Karena itu mereka tidak mendapatkan lagi sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir, kepada mereka yang karena mengikuti Tuhan Yesus dicela, yaitu 2,000 years later. Dan yang terakhir, kepada mereka yang karena mengikuti Tuhan Yesus dicela, dihina dan direndahkan oleh orang, yaitu mereka yang tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak dihina dan direndahkan oleh orang. Ayat 22, yaitu mereka yang tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak tekanan yang mereka terima. Mereka tidak mendapatkan kehormatan di bumi, tetapi Tuhan menjanjikan kehormatan dan upah di sorga. Sebaliknya, mereka yang selalu mencari dan mendapatkan kehormatan dan pujian, bahkan dengan mengingkari Tuhan, mereka akan mendapatkannya di bumi. Namun semua itu tidak abadi karena Tuhan akan menolak mereka. Pokok terpenting dari cerita ini yang dapat diajarkan kepada anak-anak adalah bagaimana mereka selalu bersandar dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sekalipun mereka hal yang mampu anak-anak lakukan dan capai sendiri dalam hidupnya dengan keampunan dan kekuatan
yang mereka miliki, itu bukan berarti tidak perlu pertolongan dari Tuhan. Karena banyak hal dalam kehidupan kita, karena banyak ini yang tidak kita kuasai atau kendalikan. Berikan contoh kehidupan anak-anak setiap hari, misalnya ketika menghadapi ujian. Walaupun anak-anak sangat siap mengerjakan setiap soal ujian, tetapi tetaplah bersandar pada Tuhan, sehingga mereka ketika berhasil pun anak-anak sadar bahwa itu semua bukan kekuatannya semata, tetapi juga karena pertolongan Tuhan. Oke, sudah selesai. Oke, kalau yang kalian sudah nonton, pasti like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share atau enggak komen. Oke, dadah.